Kenapa kita masih ada di dunia ini? Tahukah saudara? Karena pada waktu kita diciptakan Tuhan pada Kejadian 1, 26 sampai 28 segambar dengan Tuhan. Mulia. Nah, Tuhan itu mulia. Itu sebabnya pada waktu manusia berdosa, Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Begitu berdosa, hilang kemuliaan. Sampai mereka terkejut, saya kok telanjang begitu. Tadinya tidak. Itu sebabnya kadang-kadang saudaraku, kalau orang-orang belum selamat dan lain sebagainya, dia sangat conscious itu. Ya, padahal sebenarnya kita ini ada kemuliaan Tuhan yang memancar dari kita. Ya, paling tidak yang tahu itu adalah setan. Ya, kita jalan dia tahu ini anak Tuhan. Ya, tetapi saudaraku, kita diciptakan segambar dengan Tuhan dan hilang kemuliaannya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau dia punya plan, dia pasti sampaikan. Jadi kalau dia punya manusia ini diciptakan segambar dengan Tuhan, dia mau saudaraku nanti di Yerusalem baru adalah orang-orang yang segambar dengan dia. Anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam jalan dalam kebenarannya. Sebabnya dikatakan saudaraku manusia baru ya yang terus dibarui dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi saya dan saudara sesudah selamat, yang tadinya hamba dosa, yang tadinya manusia lama, Tuhan mau pulihkan menjadi segambar dengan dia. Itu sebabnya kita harus menanggalkan manusia lama yang kita proklamirkan dalam baptisan dan kita praktekkan seumur hidup. Bangkit kepada hidup yang baru, mengenakan manusia baru yang adalah sesuai dengan gambaran Tuhan. Haleluya. Di dalam Alkitab, kalau baca dalam Efesus 4, dalam Efesus 4 itu, misalnya, contohnya, ya, jangan lagi bohong, tapi berkata benar. Yang mana Tuhan? Tuhan tukang bohong atau Tuhan selalu berkata benar? Selalu berkata benar. Makanya kita harus mulai berkata benar, tidak boleh lagi bohong. Ya, bukan terutama takut kalau bohong tangkap polisi, tidak. Kita nggak mau lagi bohong karena berkata ya di atas ya itu adalah Tuhan. Tuhan bukan manusia sehingga dia berbohong, dia selalu menggenapi apa yang dikatakannya. Demikian juga kita. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam khotbah di bukit, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu, kenapa? Itulah sifat Tuhan, itulah kodrat Tuhan. Dan Tuhan mau manusia baru itu berjalan dalam jalan Tuhan, dalam kodrat Tuhan, segambar dengan Tuhan. Tidak satu hari. Itu sebabnya juga Kolose 3:10, Roma 9:9 berkata, semakin hari semakin menjadi seperti itulah yang paling utama saudaraku. Ya, sehingga orang di dunia ini dia nggak tahu baca Alkitab ini, tidak semua punya kesempatan baca. Dan kalaupun baca, kalau dia belum lahir baru, tidak hidup firman Tuhan itu. Tetapi orang dunia ini yang tidak bisa berjalan melihat yang tidak kelihatan, hanya melihat yang kelihatan. Lihat sayang, dia hanya melihat hidup saudara, hidup saya. Kalau hidup saya dan hidup saudara mencerminkan karakter Tuhan, gambaran Tuhan, dia tahu, oh rupanya begitu orang Kristen, Tuhannya itu baik, Tuhannya itu patut, aku pun mau ikut Tuhannya itu. Kalau dia saudaraku, makanya Tuhan suruh kita ini hidup segambar, bukan untuk diri kita saja, bukan untuk menyenangkan Tuhan saja, itu membawa orang-orang lain juga melihat Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan dari kehidupan kita yang berubah. Itulah kita dipanggil Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jadi saya dan saudara harus berubah. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu. Bisa saya bacakan dari Efesus 4 apa saja. Jangan bohong, jangan marah, jangan padam amarahmu, ya harus padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada setan. Harus mengampuni, ya jangan mencuri, tapi kerja keras. Jangan berkata bohong, jangan berkata kotor. Ya hidup mati dikuasai lidah. Selalu katakan berkat. Dan itu beberapa daripadanya. Baca lagi Korintus 13, kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya sampai ke bawah.
itu lagi. Tetapi kalau mau tahu kasih, lihat Yesus. Hidup sebagaimana Yesus. Yesus itu rendah hati, lemah lembut. Beda dengan Lucifer. Lucifer sombong. Ya, tadinya Lucifer itu, saudaraku, dia adalah malaikat Tuhan yang paling utama karena dia pandai menyembah Tuhan, karena dia, saudaraku, diberikan Tuhan karunia. Dia sangat luar biasa. Saudara baca buku Yesaya. Tapi kesombongannya membuat dia mau mengatasi Tuhan. Dan itulah yang ditawarkannya kepada Adam dan Hawa. Kau makan, nanti kau seperti Tuhan. Karena dia duluan begitu. Lalu ditipunya manusia ini. Jangan mau ditipunya. Mari hidup seperti Yesus. Jangan seperti musuh kita. Inti daripada semua dosa adalah kesombongan. Kesombongan adalah tidak bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada kekuatan kita, kepada kepintaran kita, kepada hikmat manusiawi kita, kepada kesehatan kita, kepada uang kita, kepada kedudukan. Nah, itu Tuhan berkata dalam buku Yeremia, terkutuk. Tuhan mau kita ini seperti Yesus, taat, tunduk kepada Bapaknya, percaya kepada Bapaknya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tapi Tuhan memberikan kepadanya nama di atas nama. Bapa sangat mempermuliakan anaknya. Bapa sangat berkenan kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga berkenan kepada kita dengan terus menerus hidup baru di dalam Tuhan. Saudara dan saya bisa melihatnya itu tiap hari dan menguji diri kita. Adakah kita berubah tiap hari? Panduannya firman Tuhan. Ya, saya dulu misalnya, saya pemarah. Dalam arti kata, kalau orang, saya tidak mau ganggu orang, tapi saya jangan diganggu orang. Menurut saya itu filsafat yang baik. Tetapi sesudah saya baca Alkitab, saya baharui pikiran saya ganti ya hidup saya menjadi orang mengampuni semua orang, bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita, memberkati orang yang memfitnah kita, dan seterusnya. Itu satu hal yang dibaharui di dalam hati, diucapkan dengan mulut, dan ditinggalkan jadi pelaku firman. Setiap kali kita menjadi pelaku firman, maka kita lihat hidup kita berubah. Dimulai dari hati kita. Amsal 4 saudara berkata, perhatikan firman Tuhan, lalu aku menjadi kehidupan padamu. Maka mulai saudara kita membaca firman Tuhan ini, merenungkannya, mempercayainya, menyambutnya, menyimpannya dalam hati, dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat hidup kita berubah dan kuasa Tuhan turun dalam kita.